Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gebi Kusuma Rahayu Putri dengan NIM A1C222060. Kali ini saya akan menjelaskan tentang definisi belajar menurut teori behavioristik. Jadi, belajar menurut teori ini adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya stimulus dan respon. Seseorang dikatakan telah belajar apabila ia telah mampu menunjukkan adanya perubahan dari tingkah lakunya. Menurut teori ini, yang terpenting adalah adanya masukan atau input berupa stimulus dan juga adanya keluaran atau output berupa respon. Stimulus adalah apa saja yang diberikan oleh pendidik kepada pembelajar, sedangkan respon adalah reaksi atau tanggapan dari apa yang diberikan pendidik kepada pembelajar. Tokoh-tokoh yang berperan dalam teori behavioristik yaitu ada Ivan Pavlov. Teori Ivan Pavlov dikenal dengan nama Classical Conditioning Theory. Classical Conditioning Theory ini merupakan metode pembelajaran dengan menggunakan stimulus untuk menghasilkan suatu rangsangan secara alamiah melalui stimulus-stimulus lainnya. Teori ini digunakan sebagai dasar pengembangan psikologi behavioristik dan juga dasar bagi peneliti prinsip-prinsip belajar dan juga dasar untuk pengembangan teori-teori belajar. Untuk menciptakan suatu kondisi atau melakukan suatu pengkondisian, diperlukan adanya 3 unsur. Yang pertama, unconditioned stimulus, yaitu stimulus yang tidak dikondisikan, di mana stimulus ini akan menghasilkan suatu rangsangan secara alami. Yang kedua ada unconditioned response, di mana respon ini merupakan respon dari unconditioned stimulus. Yang ketiga ada conditioned stimulus, yaitu stimulus yang dikondisikan. Dalam hal ini stimulus itu bersifat netral. Jadi, ketika ketiga unsur ini digabungkan, maka akan menghasilkan unsur baru, yaitu condition respon atau respon yang dikondisikan. Saat Pavlov melakukan eksperimen, ia menemukan konsep-konsep lain yang masih berhubungan dengan pengkondisian ini. Yang pertama itu kepunahan. Kepunahan terjadi apabila rangsangan alami tidak diikuti dengan rangsangan non-alami atau rangsangan yang tidak dikondisikan. Maka lama-kelamaan individu atau organisme akan tidak memberikan respon atau tidak memberikan sifat balas. Yang kedua ada generalisasi. Pada bagian ini digunakan nada dengan frekuensi yang berbeda. Pada bagian ini juga Pavlov menyimpulkan bahwa ketika diberikan rangsangan yang sama, maka akan memberikan sebuah respon yang sama juga. Yang ketiga ada diskriminasi. Diskriminasi ini akan terjadi apabila individu dapat memilih rangsangan yang dikemukakan, kemudian memilih untuk tidak melakukan respon. Yang keempat ada pengkondisian tingkat tinggi. Jadi pada saat itu Pavlov ingin mengajari anjingnya untuk bisa mengeluarkan air liurnya ketika dibunyikan bel dan juga diberi makan. Nah, Pavlov juga melakukan eksperimennya ini dengan membunyikan bel dan memberikan sebuah papan hitam. Setelah melakukan beberapa kali percobaan, ternyata ketika hanya diberi papan hitam saja, anjingnya itu tetap mengeluarkan air liurnya. Kondisi ini disebut pengkondisian tingkat 2. Nah, apabila pengkondisian ini terus dilakukan, maka akan menghasilkan pengkondisian tingkat tinggi. Teori Pavlov memiliki 2 hukum. Yang pertama ada Law of Respondent Conditioning atau hukum pembiasaan yang dituntut, di mana jika diberikan 2 stimulus secara simultan, maka refleks stimulus lainnya akan meningkat. Kemudian yang kedua ada Law of Respondent
dependent extension atau hukum kepunahan yang dituntut, yaitu jika refleks stimulus yang sudah diperkuat didatangkan kembali tanpa adanya refuser, maka refleks stimulus lainnya akan mengalami penurunan atau berkurang. Nah, perlu diketahui bahwa Pavlov ini pada awalnya melakukan eksperimen bukan untuk mengetahui teori-teori pembelajaran, tapi karena ia adalah seorang ahli fisiologi, maka ia melakukan eksperimennya untuk mengetahui kinerja otak. Nah, tapi teori ini dianggap oleh para penelitian itu cocok untuk mengembangkan teori-teori belajar, sehingga banyak penelitian mengadopsi teori ini untuk mengembangkan prinsip-prinsip dan teori-teori belajar. Penerapan teori Pavlov ini dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam dunia pendidikan, yaitu untuk mengembangkan sikap yang menguntungkan peserta didik, di mana mereka lebih termotivasi untuk belajar dan membantu para guru untuk memberikan sikap-sikap positif kepada peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana dari NIM A1C222097. Di sini saya akan menyampaikan teori belajar menurut John B. Dunson, yaitu metode yang hanya memasukkan perhatian pada perilaku yang ada atau berasal dari nilai-nilai di dalam diri sendiri, pakar psikologi itu sendiri. Namun, pendekatan Watson lebih menentukan pada peran stimuli dalam menghasilkan respon, karena pengkondisian menghasilkan sebagai besar atau seluruh fungsi dari refleks. Karena nilai Watson diajukan sebagai pakar psikologi. Pada dasarnya, Watson melanjutkan penelitian Foley. Dalam percobaan, Watson ingin merepat klasik costing pada reaksi emosionalnya. Eksperimen tersebut juga mengajukan bahwa classical crowding mengakibatkan beberapa kasus fobia, rasa takut, yaitu ketakutan yang singkatnya. Teori Watson mengatakan bahwa belajar adalah proses interaksi antara stimulasi dan respon. Namun, stimulasi dan respon yang dimaksud harus berbentuk tingkah laku yang dapat diamati dan dapat diukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alifan Zahra dari NIM A1C222031 dari Prodi Pendidikan Matematika. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan teori Skinner. Selama 60 tahun karirnya, Skinner menemukan berbagai prinsip penting dari operant conditioning, suatu tipe belajar yang melibatkan penguatan dan hukuman. Sebagai seorang behaviorist sejati, Skinner yakin bahwa operant conditioning dapat menjelaskan bahkan perilaku manusia yang paling kompleks sekalipun. Percobaan Skinner diawali di tahun 1930-an. Skinner menghabiskan waktu beberapa dasawarsa mempelajari perilaku kebanyakan tikus atau merpati di dalam ruangan kecil yang kemudian disebut kotak Skinner. Seperti kotak teki-teki terngiai, kotak Skinner berupa ruangan kosong tempat hewan dapat memperoleh makanan dengan melakukan respon sederhana seperti menekan atau memutar tuas. Sebuah alat yang diletakkan di dalam kotak merekam semua yang dilakukan hewan tersebut. Operant conditioning memiliki manfaat praktis di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, orang tua dapat memperkuat perilaku anak-anaknya yang sesuai dan memberikan hukuman pada perilaku yang tidak sesuai. Dan mereka dapat menggunakan teknik generalisasi dan diskriminasi untuk mempelajari perilaku-perilaku yang sesuai dengan situasi-situasi tertentu. Di dalam kelas, guru memperkuat kemampuan akademik yang bagus dengan sedikit hadiah atau hak-hak tertentu. Teori belajar menurut Eva Thorndike. Dasar dari belajar adalah belajar asosiasi, di mana suatu stimulus menimbulkan suatu respon tertentu. Di dalam teori stimulus respon, dikatakan bahwa dalam proses belajar, seorang akan belajar dengan cara coba salah, atau biasa dikenal dengan trial and error.
Artinya, seorang berada dalam suatu situasi yang memiliki masalah, maka orang itu akan mengeluarkan beberapa perilaku untuk menyelesaikan masalah tersebut. Adapun 3 hukum pokok dalam teori Thorndike, yaitu hukum latihan. Hukum ini mengandung 2 hal. Yang pertama, the law of use, hukum yang menyatakan bahwa hubungan atau koneksi antara stimulus dan respon akan menjadi lebih kuat jika sering digunakan. Yang kedua, the law of dissociation, suatu hukum yang menyatakan hubungan atau koneksi akan menjadi lemah bila tidak ada latihan. Selanjutnya, hukum akibat. Hukum ini berisikan 2 hal. Yang pertama, suatu tindakan yang menghasilkan rasa puas akan cenderung diulangi. Sebaliknya, suatu tindakan yang tidak menghasilkan rasa puas akan cenderung tidak diulangi. Yang kedua, dalam pendidikan, hukum ini diaplikasikan dalam bentuk hadiah dan hukuman. Hadiah membuat orang cenderung ingin melakukan lagi perbuatan yang menghasilkan hadiah, tetapi hukuman membuat orang ingin menghentikan perbuatan tersebut. 3. Hukum kesiapan. Hukum ini menjelaskan tentang kesiapan individu dalam melakukan sesuatu. Ada 3 keadaan yang menunjukkan hukum ini. Pertama, bila pada organisme adanya kesiapan untuk bertindak, dan bila organisme tersebut dapat melakukan kesiapan, maka organisme akan mengalami kepuasan. 2. Bila pada organisme ada kesiapan untuk bertindak, dan organisme tersebut tidak dapat melakukan kesiapan tersebut, maka organisme mengalami rasa kekecewaan. 3. Bila pada organisme tidak terdapat kesiapan untuk bertindak, dan organisme itu dipaksakan untuk melakukannya, hal itu dapat menimbulkan keadaan yang tidak memuaskan. Menurut kesimpulannya, belajar dapat dilakukan dengan cara mencoba-coba. Mencoba-coba ini dapat dilakukan manakala seseorang tidak tahu bagaimana harus memberi respon